Selamat siang Pak, saya Dr. Krisman dari bagian anestesi yang diminta ke sini untuk melakukan evaluasi dari preoperasi untuk rencana operasi Bapak besok. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Ya bisa lihat saya lihat eh, label namanya. Ya, jadi kenapa saya bertanya seperti ini? Ini digunakan untuk kita agar tidak miss terhadap pasien yang akan dioperasi besok. Jadi kita melakukan double checking agar tidak ada kesalahan pada identitas pasien seperti itu Pak. Nah, selanjutnya saya akan bertanya-tanya kepada Bapak terlebih dahulu apakah Bapak tidak ada masalah dengan itu. Oke, baik Pak. Pertama, kalau boleh saya tahu Pak, nyerinya di bagian mana ya Pak ya? Oh, ada nyeri di bagian kanan bawah. Ya. Untuk nyerinya sendiri sejak kapan Pak? Oh, sejak beberapa hari yang lalu seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa? Mungkin apakah ada sesuatu seperti Bapak setelah makan apa atau habis terbentur apa seperti itu, nggak ada ya Pak ya? Oh ya, nggak ada, baik. Selanjutnya untuk nyerinya sendiri, apakah dia hilang timbul atau uh, dia terus menerus? Oh, terus menerus ya. Waktu istirahat tidak hilang ya Pak ya? Tidak hilang pada saat istirahat ya. Lalu untuk nyerinya sendiri seperti apa Pak? Apakah seperti ditusuk-tusuk seperti itu atau dia seperti dipukul-pukul atau seperti apa Pak? Oh, nyeri aja pokoknya gitu ya. Apakah ada mual muntah juga? Oh, tidak ada mual muntah. Ya. Kemudian dari skala 1 sampai 10, kira-kira apakah Bapak bisa menentukan nyerinya di mana? Ya. Oh, nyerinya di angka 5 ya. Ya, jadi ini adalah penilaian di visual analog score di mana kita menilai nyeri dari pasien, Pak. Seperti itu. Jadi agar kita mengetahui apakah nyeri yang diderita pasien ini sangat berat atau ringan, apakah dia mengganggu dari aktivitas sehari-hari atau tidak. Ya Pak. Selanjutnya, apakah ada penyakit lain ya Pak? Seperti misal ada nyeri di bagian mana lagi yang lainnya? Tidak ada ya. Ya, jadi pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyakit ataupun terdapat efek lain dari penyakit Bapak ini. Nah, selanjutnya untuk Bapak sendiri apakah sempat meminum obat-obatan? Tidak ada ya, tidak ada minum obat-obatan. Ya. Nah, Pak, saya ingin tanya mungkin lebih dalam tentang apakah Bapak ada riwayat penyakit yang sebelumnya, Pak? Riwayat penyakit seperti asma, DM, diabetes mellitus atau hipertensi? Tidak ada ya, Pak ya? Iya. Jadi tujuan saya menanyakan ini pertama adalah mengapa asma saya tanyakan karena pada asma dia terdapat, jadi dia bronkonya dia spasma atau mengecil sehingga udara sulit untuk keluar dan sulit untuk masuk seperti itu. Jadi pada saat nanti tindakan operasi itu akan berpengaruh pada saat intubasi pasiennya. Nah, kenapa kenapa kita harus pertanyakan sekarang? Karena untuk mempertimbangkan obat-obat yang akan kita berikan besok dan juga apakah yang akan kita lakukan jika hal itu terjadi. Jadi itu persiapan, Pak. Nah, tadi untuk hipertensi kita tanyakan karena jika pada orang hipertensi kemungkinan jantungnya dia abnormal Pak, dan juga beberapa obat-obatan dari anestesi dia berpengaruh terhadap jantung Pak, seperti itu. Jadi ketika kita berikan obat-obatan dari anestesi, jadi kemungkinan akan berpengaruh pada jantung Bapak, bisa juga melambat, bisa juga cepat, dan juga mungkin pada beberapa obat emergensi dia dapat menyebabkan pembuluh darahnya mengecil Pak. Jadi jika ada hipertensi pada Bapak maka akan sangat berbahaya. Selanjutnya untuk riwayat sosial Pak, apakah Bapak merokok atau minum alkohol? Oh tidak ya. Ya baik. Jadi untuk riwayat sosial, untuk kegiatannya sehari-hari seperti apa Pak? Oh dapat jalan lama ya Pak ya? Iya, dapat jalan lama dan jauh. Oh ya, nggak masalah. Ya, jadi kenapa kita pertanyakan ini pertama adalah
uh, untuk kegiatan Bapak sehari-hari dapat dilakukan seperti orang normal, atau mungkin hanya dapat berbaring, menonton televisi seperti itu berpengaruh pada nanti pemberian oksigen kita, Pak. Iya. Dan selanjutnya untuk riwayat merokok dan juga alkohol. Untuk riwayat merokok dia berpengaruh pada jalur pernafasan dan juga ada mukus atau lendir gitu yang dikeluarkan oleh paru-paru dan juga saluran nafas. Jadi itu dapat mengganggu tindakan yang akan kita berikan seperti itu, Pak. Untuk alkohol itu dapat berpengaruh pada dapat mengaruh di perpanjangan obat-obatan dari anestesi, Pak. Jadi misal kita akan tidurkan Bapak, jika ada riwayat alkohol, kemungkinan yang seharusnya 5 menit dapat memanjang jadi 2 kali lipatnya seperti itu. Jadi itu harus kita hindari, Pak. Selanjutnya untuk riwayat penyakit sistemik pada keluarganya apakah ada, Pak? Jadi riwayat penyakit ini seperti asma, diabetes mellitus, dan juga hipertensi. Tidak ada ya? Oh ya, baik. Nah, untuk selanjutnya, apakah Bapak ada riwayat alergi, Pak? Alergi terhadap makanan atau obat-obat yang mungkin Bapak tahu? Tidak ada ya? Ya, jadi kenapa saya tanyakan ini? Jadi riwayat alergi itu dia misal Bapak ada riwayat alergi suatu obat, maka kita dapat menghindari obat tersebut. Jadi riwayat alergi ini digunakan untuk agar kita tidak melakukan atau tidak memberikan obat-obatan yang pasien alergi. Seperti itu, Pak. Dan beberapa obat-obatan yang di anestesi yang akan digunakan besok, dia berpengaruh pada pelepasan histamin, di mana akan memicu reaksi alergi dari pasien tersebut. Seperti itu, Pak. Ya. Oh ya. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengerti bagaimana kondisi Bapak pada saat ini dan juga mengetahui bagaimana pada saat besok. Apakah Bapak sekarang dalam kondisi fit atau tidak. Dan ini berpengaruh pada saat operasi besok. Apakah Bapak setuju dengan itu? Ya, tidak keberatan ya, Pak ya? Ya, baik. Jadi pertama saya akan memeriksa tensi Bapak terlebih dahulu. Jadi pemeriksaan tensi ini digunakan untuk mengerti atau untuk mengetahui berapakah tensi dari Bapak pada saat ini. Jadi tensi itu sangat penting, Pak, karena obat-obatan di anestesi kita kebanyakan adalah dia menurunkan tensi. Jadi ketika tensi Bapak sekarang rendah, kemungkinan besok akan lebih rendah lagi. Dan jika sekarang normal, maka kemungkinan tidak akan terjadi apa-apa pada tensi Bapak, dan itu berpengaruh pada jantung dan juga nantinya di pembuluh darah serta hemodinamik Bapak. Seperti itu. Ya, jadi saya akan melakukan pemeriksaan tensi dulu ya, Pak. Ya, tensi ini untuk alatnya yang digunakan pertama adalah tensimeter dan juga stetoskop. Untuk tangannya bisa dijulurkan, Pak? Iya, baik. Ya, untuk tensinya sekarang normal ya, Pak, 120/80. Selanjutnya saya akan memeriksa nadinya, Pak. Tensi. Ya, untuk nadinya Bapak juga normal, tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat, yaitu di 80 kali per menit dan juga reguler. Begitu untuk pernapasan Bapak, apakah sekarang ada sesak, Pak? Tidak ada. Iya, saya juga melihatnya dia tidak ada sesak dengan respiration rate 20 kali 16 kali per menit. Dan reguler dengan pola pernapasan dia torakal. Selanjutnya saya akan meriksa dari saturasi oksigen perifer, Pak. Jadi saturasi oksigen perifer ini dia mengetahui bagaimana atau berapakah kira-kira tekanan oksigen atau tekanan oksigen
yang ada di perifer, yaitu ada di jari Bapak pada saat ini. Ya, untuk normalnya untuk 95 sampai 100% tanpa menggunakan bantuan oksigen itu normal, Pak. Ya, untuk saturasinya 98% on room air ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sistem saraf pusat. Pada saat ini Bapak tidak ada penurunan kesadaran, yaitu kompos mentis dengan GJSE 4V5M6. Kemudian untuk pupilnya terlihat masih normal, 3 mm di kiri dan 3 mm di kanan, dan juga isokor. Kemudian saya akan melakukan refleks dari pupil, Pak. Ya, untuk refleks pupilnya juga normal dua-duanya. Jadi pemeriksaan ini kita lakukan untuk mengerti bagaimana kondisi dari otak Bapak sekarang. Jadi kondisi otak itu sangat berpengaruh dikarenakan pada saat besok apakah terjadi penurunan kesadaran itu sangat berpengaruh untuk evaluasi dari post operatif besok, Pak, dan juga pada saat operasi dia berpengaruh pada obat-obatan yang diberikan, seperti itu. Selanjutnya saya akan menilai dari pernafasannya, Pak. Jadi pernafasan Bapak tadi adalah 16 kali per menit. Kemudian saya izin untuk auskultasi yang menggunakan stetoskop. Nah, jadi pada auskultasi Bapak, dia suara di kedua lambung paru vesikuler, tidak ada ronki maupun tidak ada wheezing. Jadi pemeriksaan ini kita lakukan untuk menilai apakah terjadi abnormalitas pada jalur napas Bapak. Jika terdapat wheezing maupun terdapat ronki, berarti terdapat abnormalitas, seperti itu, Pak. Terdapat wheezing dapat berarti ada penyempitan bronkus, dan kemudian jika terdapat ronki kemungkinan dia terdapat cairan yang berlebih pada paru-paru Bapak, seperti itu. Nah, ini berguna untuk besok bagaimana kita akan menentukan berapakah kira-kira oksigen yang dapat kami berikan, dan juga untuk menilai apakah rencana yang akan kita berikan itu sudah cukup belum atau belum pada Bapak. Jadi misalnya untuk pada paru-paru normal mungkin masih kita bisa berikan nasal kanula ataupun face mask. Namun pada orang yang dengan desaturasi, kita untuk persiapannya tidak dapat menggunakan nasal kanula maupun face mask, kemungkinan kita bisa menggunakan ventilator. Namun pada kondisi Bapak sekarang masih normal, jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, Pak. Ya, selanjutnya saya akan memeriksa untuk jantungnya, Pak. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa nadinya Bapak adalah 80 kali per menit dan reguler. Jadi saya akan memeriksa untuk auskultasi dari jantung, yaitu dari keempat katup jantung. Nah, di sini yang digunakan, kenapa saya harus memeriksa itu, karena kemungkinan Bapak tidak mengetahui bahwa terdapat penyakit jantung, dan juga terutama pada katup jantungnya, Pak. Ini berfungsi pada fungsi dari jantung itu sendiri. Jadi kita nilai apakah terdapat kelainan pada katupnya, jadi sehingga keluar atau masuknya darah dari situ apakah normal atau tidak. Jika terdapat kelainan pada katup, kemungkinan aliran dari darah ke arah jantung, dan dari jantung keluar ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh dia terganggu, sehingga di situ terdapat regurgitasi, seperti itu, Pak. Nah, ini berfungsi untuk penilaian pada saat besok untuk menilai apakah pengobatan yang kita berikan itu dapat mempengaruhi dari kondisi jantung Bapak sekarang. Saya izin untuk periksa ya, Pak. Ya, dari pemeriksaan auskultasi di keempat jantung Bapak, jadi dia suara jantungnya itu pada saat sistol dan juga diastol. Jadi pada saat dia memompa dan juga menerima pompa darah ke luar jantung dan menerima darah dari luar jantung, dia normal ya, tunggal, dan juga suaranya sama atau reguler. Kemudian
untuk murmur sendiri, yaitu adalah suara yang terdistorsi yang menandakan ada kelainan di katup jantungnya tidak ada, maupun untuk suara tambahan. Jadi suara tambahan pada akhir dari sel sistem maupun diastol itu tidak ada apa. Jadi suara tambahan ini dia mengindikasikan berarti tidak terjadi adanya abnormalitas pada jantung Bapak yang dapat berpengaruh pada, bisa saja pada saat jantung menerima darah ataupun pada saat jantung mengeluarkan darah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan memeriksa dari perut Bapak. Nah, jadi pertama saya akan melakukan inspeksi dulu Pak. Jadi inspeksi ini kita lihat dulu dia apakah terdapat distensi atau tidak. Nah, kenapa kita perlu lakukan ini? Jadi misal pada saat inspeksi ditemukan adanya distensi, yaitu adanya perut yang membesar seperti itu Pak. Nah, distensi ini menggambarkan terjadinya adanya cairan maupun adanya massa pada perut Bapak. Nah, pada kondisi Bapak saat ini tidak didapatkan distensi. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Nah, jadi perkusi ini seharusnya suaranya adalah timpani. Mengapa seperti itu? Karena usus itu dia isinya adalah kosong, dia kosong, sehingga suaranya adalah timpani. Jika terjadi suatu misalnya ada sumbatan pada saat pada di usus Bapak, maka kemungkinan suaranya akan berubah menjadi lebih redup atau dalas. Ya, pada ke-9 kuadran perut Bapak suaranya masih normal, yaitu timpani, tidak ada kapar petasan di situ. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Nah, di auskultasi ini kita perlu mendengar dari bising usus apakah pergerakan peristaltik usus dari Bapak ini normal atau tidak. Karena pada pemberian obat anestesi ada beberapa obat yang menurunkan motilitas dari usus seperti itu, sehingga kemungkinan dan juga pada besok post operatif kita akan menilai dari pergerakan usus Bapak apakah dia sama pada saat sebelum operasi ataukah ada yang berbeda, seperti itu Pak. Jadi kita perlu periksa dulu. Ya, pada auskultasi dia normal ya Pak, dan bising usus dia positif normal dengan kurang lebih ya 1 dalam 3 detik atau 1 dalam 2 detik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Jika nyeri, katakan nyeri ya Pak. Ya, jadi terdapat nyeri di bagian kanan bawah ya Pak ya. Ya, jadi tanda McBurney positif. Kemudian selanjutnya pada palpasi juga dinilai apakah terjadi devans. Jadi devans itu dia adalah kontraksi atau pengencangan otot dari perut yang terlalu berlebih. Jadi perut seperti mendatar gitu. Itu dapat menandakan bahwa terjadinya perforasi dari appendixnya Bapak atau dari ususnya itu sendiri. Jadi isi dari usus itu akan keluar dan juga mengisi dari rongga perut. Nah, nanti perut akan kontraksi dan dikatakan dengan devans. Jika terjadi hal seperti itu, maka untuk operasi kita tidak bisa dilakukan dengan elektif. Operasi kita harus lakukan dengan sito atau emergensi. Pak. Ya, untuk selanjutnya untuk kencing, apakah Bapak normal kencingnya atau berkurang mungkin dari sebelumnya? Oh, masih normal ya, dapat berkemih sendiri ya, tanpa bantuan kateter ya. Jadi ini kita gunakan, kenapa kita harus tanyakan ini, karena untuk menilai dari urogenital Bapak, yaitu untuk menilai dari jika terjadi oliguria atau dia kencingnya berkurang, maka kemungkinan terjadi abnormalitas pada jalur perkemihan Bapak. Misal bisa terjadi pada ginjal ataupun pada kandung kemih, seperti itu Pak. Itu hal yang tidak kita harapkan terjadi. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa dari muskuloskeletal. Jika dilihat di sini muskuloskeletalnya tidak terdapat udim. Nah, jadi untuk udim ini perlu diperiksa karena jika
terdapat ödem berarti dia ada cairan dari intravaskular atau dari pembuluh darah yang keluar ke rongga-rongga di sekitarnya atau di interstisial seperti itu. Nah, kemudian untuk CRT-nya masih normal di bawah 2 detik. Jadi CRT ini apa? CRT ini adalah berapakah kemampuan dari pembuluh darah yang kecil di sekitar badan Bapak yang dapat untuk dialirkan dan dapat dikembalikan. Normalnya di bawah 2 detik, Pak. Jika terjadi pemanjangan, berarti kemungkinan terdapat sumbatan di arah situ. Nah, untuk selanjutnya saya akan memeriksa gigi-giginya, Pak. Oh, dari giginya masih utuh ya, tidak ada gigi palsu ya. Jadi pemeriksaan gigi-gigi ini bertujuan untuk menilai pada saat besok kita lakukan pemasangan intubasi. Nah, dia itu jika ada gigi-gigi yang berkurang misal, atau ada gigi yang lepas, ada gigi goyang yang lepas pada saat intubasi, itu sangat berbahaya karena dapat masuk ke dalam paru-paru seperti itu, Pak. Nah, penilaian gigi juga berguna untuk pada saat kita menggunakan laryngoskopnya. Jadi pada saat kita masukkan laryngoskop seperti itu, jika terdapat gigi yang tidak utuh, maka itu akan dapat mengganggu pada saat memasukkan laryngoskop. Iya, jadi seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Lemon Score, Lemon Assessment. Jadi Lemon Assessment itu dari 5. Yang pertama dia look, kita akan lihat dari leher Bapak, di daerah leher dan juga di bawah mulut, apakah terdapat massa maupun terdapat kumis dan juga jenggot. Nah, pada Bapak ini tidak ada kumis, jenggot maupun massa ya, Pak ya. Jadi kenapa ini perlu dievaluasi? Jadi pada saat kita melakukan pemasangan pipa itu, Pak, itu kan dia harus difiksasi atau harus ditempelkan. Nah, jika terdapat kumis atau jenggot, maka itu akan mengganggu pada saat fiksasi intubasi itu sendiri, Pak. Nah, untuk adanya massa kita lihat karena dapat mengganggu dari airway-nya itu, dari jalur masuk pada saat akan masukkan pipa menggunakan laryngoskop. Itu, Pak. Nah, selanjutnya ada yaitu evaluate. Jadi pertama yang diperiksa adalah jarak intersisal atau jarak mulutnya, bisa menggunakan 3 jari sendiri, Pak, dan dimasukkan dalam mulut seperti ini. Ya, kemudian menunjukkan 3 jari, kita memeriksa dari mentohyoid, dari tulang hyoid ke arah mental ke atas, bisa ya. Kemudian dari tirohyoid, yaitu dari tiroid ke arah hyoid bone. Ya, 2 jari. Jadi ini pemeriksaan evaluate yang 332. Jadi kenapa kita lakukan ini? Karena untuk menentukan besok pipa yang akan atau endotracheal tube ini apakah dapat masuk ke dalam ruang pernafasan Bapak. Karena begini, karena jika terlalu panjang maka udara tidak akan masuk ke dalam paru-paru secara maksimal. Begitupun jika terlalu kurang atau terlalu pendek, seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan malampati. Jadi Bapak bisa membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya seperti ini, Pak. Ya, jadi pemeriksaan malampati ini untuk hasilnya adalah Bapak malampati 2. Jadi malampati ini digunakan untuk memeriksa apakah terdapat obstruksi pada bagian belakang dari rongga mulut Bapak atau faring di situ, Pak. Nah, itu digunakan besok untuk di airway-nya juga. Untuk malampati dia dibagi jadi 5, Pak. Jadi malampati 1, 2, 3, 4, 5, di mana 1 dia masih terlihat di palatum mola dan juga ovulanya dia masih terlihat dengan jelas. Untuk malampati 2 dia masih terlihat palatum mola, palatum durum dan juga ovulanya, namun dia sedikit mengecil. Untuk palatum 3, untuk palatum molanya sudah tidak terlalu terlihat dan palatum durumnya semakin terlihat. Untuk ovulanya masih terlihat. Nah, untuk untuk malampati yang 4 dia palatum durum yang dominan terlihat, ovulanya sedikit tertutup dan palatum molanya tidak terlihat sama sekali. Nah, pada malampati 5 dia hanya terlihat palatum durumnya saja, tidak dapat terlihat palatum mola. Jadi palatum mola itu dia adalah yang bagian belakang yang lunak, dan palatum durum dia adalah yang bagian depan yang keras. Nah, uvula itu adalah yang
seperti menggantung di bagian belakang itu Pak. Ya, selanjutnya saya akan melihat obstruksi. Dari obstruksi kita lihat apakah terdapat mungkin massa di situ atau penyempitan rongga. Nah, dari Bapak tidak ada. Kemudian untuk neck mobility-nya apakah Bapak bisa memfleksi-defleksikan leher seperti ini Pak? Oh ya, bisa dengan maksimal ya. Ya, jadi sebagai rekap saja tadi lemon score kita gunakan untuk menilai RW Pak. Nah, RW tadi yang seperti saya sudah jelaskan, yaitu dia berfungsi untuk menilai dari besok apa yang akan kita lakukan, seperti itu Pak. Ya. Nah, untuk selanjutnya untuk persiapan operasi besok saya minta Bapak untuk pemeriksaan laboratorium dulu ya Pak ya. Jadi pemeriksaan laboratorium ini ada pemeriksaan darah lengkap, kemudian ada pemeriksaan hemostatis, kemudian ada pemeriksaan elektrolit, dan juga ada elektrolit dan juga fungsi hati. Ya, jadi gini Pak, untuk DL yang saya minta adalah white blood cell, kemudian hemoglobin, platelet, dan juga ya itu Pak. Jadi hemoglobin, white blood cell, kemudian platelet dan juga hematokrit. Nah, di darah lengkap ini kita nilai dulu pertama Pak di sini. Misal untuk hemoglobin misal. Jadi hemoglobin untuk menilai apakah ada bawaan terjadi anemia atau tidak. Jadi jika terjadi penurunan hemoglobin di sini, kita bisa siapkan darah untuk pada saat operasi besok. Nah, selanjutnya untuk hematokrit. Jadi hematokrit itu adalah perbandingan dari sel darah merah dan juga dibandingkan dengan platelet. Ya, jadi di sini kita nilai apakah berpengaruh pada kekentalan darah. Nah, jika darah itu nanti terlalu kental ataupun terlalu encer, dia berbahaya Pak, karena jika terlalu kental maka obat yang akan dimasukkan dia akan terhambat di situ, dan jika terlalu encer maka bisa juga terjadi pemanjangan dari efek obat-obat yang akan kita berikan. Nah, untuk platelet, jadi platelet itu dia adalah komposisi dalam darah yang mengisi dari volume dari intravaskular itu Pak. Jadi dia berpengaruh nanti di preload dan afterload di jantung, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di pemeriksaan hemostasis, di situ ada partial prothrombin time, kemudian activated partial prothrombin time, dan juga INF. Nah, jadi ini kita gunakan untuk menilai perdarahan dari Bapak. Jadi misal perdarahan orang normal dia dapat mengering atau kita katakan koagulasi dengan cepat gitu, dan pada saat penilaian di file hemostasis Bapak dia memanjang, maka kemungkinan untuk perdarahan akan terus terjadi Pak, dan susah untuk berhentinya. Nah, ini kita perlu nilai sekali, karena pada saat besok kita harus mengetahui apakah kemungkinan terjadi perdarahan atau tidak pada Bapak. Dan jika ada perdarahan seperti itu, apakah dia susah atau dia mungkin mudah untuk dihentikan. Nah, seperti itu Pak. Selanjutnya untuk pemeriksaan SGOT, SGPT, dan juga BUN-SC, jadi dia digunakan untuk menilai fungsi hati dan juga fungsi ginjal. Ini perlu kita lakukan karena banyak obat anestesi yang dia di metabolisme di hati dan juga nanti diekspresikan atau dikeluarkan melalui ginjal. Nah, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap efek dari obat anestesi itu sendiri dan juga efek sampingnya. Kemudian beberapa obat seperti NSAID atau COX inhibitor itu sangat berpengaruh pada hati Pak. Jadi kemungkinan jika kita memberikan terlalu banyak pada orang dengan fungsi hati dan juga fungsi ginjal yang buruk, maka akan menyebabkan di situ dia hatinya organ di livernya akan sakit seperti itu. Jadi dia akan terjadi sirosis hepatis seperti itu Pak. Nah, selanjutnya untuk elektrolit yang kita perlu cek adalah natrium, kalium, dan juga klorida. Jadi ini berfungsi untuk mengetahui berapakah kadar dari elektrolit yang terdapat di dalam darahnya Bapak. Jadi ini berfungsi nanti pada saat pemberian cairan. Di pemberian cairan apakah kita dapat menentukan dapat menggunakan cairan apa. Misal kita berikan cairan NaCl atau yang laktat, itu tergantung pada elektrolit Bapak sendiri. Jika nanti misal Bapak terjadi hipernatrium atau natrium terlalu tinggi dan kita berikan NaCl lagi,
maka itu akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas dari hemodinamiknya Bapak, seperti itu Pak. Iya. Nah, selanjutnya saya minta untuk melakukan ronsen ya Pak ya. Tadi yang diperlukan di sini adalah ronsen toraks. Yang perlu diketahui, jadi ronsen toraks ini dia berguna untuk mengetahui dari kondisi paru dan juga jantung Bapak. Nah, dari kondisi paru ini kita bisa lihat apakah dia terdapat mungkin dapat terjadi pneumonia di sana atau udem yang mengganggu kinerja dari paru-paru Bapak yang besok sangat berpengaruh atau sangat berpengaruh pada saat operasi, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan bagaimana terapi oksigen yang akan kita berikan pada saat besok. Nah, untuk jantung kita lihat apakah terjadi pembesaran jantung atau tidak. Nah, jadi jika terjadi pembesaran jantung maka otomatis ejection fraction dari jantung ini akan bertambah Pak. Dia jadi kan mengeluarkan darah dia lebih besar daripada orang normal, seperti itu. Alright. Untuk selanjutnya saya akan selanjutnya untuk paru dari tadi di ronsen Bapak sudah paham. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke tindakan anestesi besok. Jadi untuk permasalahan aktual dari Bapak sekarang sudah tidak ada, hanya appendicitis saja, di mana tidak ada Bapak tidak ada riwayat merokok, tidak ada riwayat alkohol, dan juga tidak ada penyakit sistemik lainnya. Kemudian permasalahan potensial adalah kemungkinan permasalahan terjadi pada besok Pak. Jadi yang kemungkinan terjadi adalah perdarahan dan juga instabilitas hemodinamik, di mana perdarahan ini dapat terjadi pada saat insisi dimulai, yaitu pada saat potong seperti itu Pak, atau dibuka perutnya, kemungkinan dapat terjadi perdarahan Selanjutnya untuk instabilitas hemodinamik adalah banyak sekali faktornya Pak. Jadi bisa pada saat terapi cairan maupun terapi oksigen. Jadi mungkin kelebihan dari elektrolit yang tadi saya minta periksa, kemudian bisa juga terjadi pada saat terapi oksigen. Bisa terlalu sedikit memberikan oksigen, terlalu banyak memberikan oksigen, dia dapat berpengaruh pada hemodinamik Bapak, seperti itu. Dan juga pada obat-obatan lain yang mungkin dapat obat-obatan anestesi yang berpengaruh pada sistem Bapak, bisa pada jantung, ginjal, dan juga hatinya, seperti itu. Nah, kemudian besok untuk pembedahan, di lokasi pembedahan Bapak ada di bagian perut kanan bawah. Kemudian untuk posisi pada saat operasi yaitu terlentang atau supine. Nah, kemudian dari durasinya kemungkinan 1-2 jam Pak. Nah, kemudian untuk kesimpulan status fisik adalah Bapak adalah ASA 1, di mana Bapak tidak terdapat penyakit sistemik dan juga normal pada orang sehat lainnya. Jadi ASA itu ada 6 Pak. Jadi ASA 1 yang sudah saya sebutkan tadi. ASA 2 adalah dia terdapat penyakit sistemik yang terkontrol. Misal dia hipertensi atau diabetes mellitus atau asma yang dia sudah rutin berobat ke dokter dan sudah mendapatkan obat-obatan. Untuk ASA 3 adalah orang dengan penyakit sistemik yang dia tidak terkontrol. Jadi dia mungkin tidak tahu terdapat hipertensi atau tidak tahu adanya asma dan dia tidak pernah berobat kepada dokter. Selanjutnya untuk ASA 4 yaitu pada pasien-pasien dengan sistemik yang berat. Nah, sistemik berat ini seperti kemungkinan pada 3 bulan sebelumnya dia terdapat penyakit pada jantung, bisa myocardial infarction, atau mungkin dia terdapat iskemi, seperti itu, yang dapat mengganggu dari fungsi jantungnya. Selanjutnya adalah ASA 5, di mana kondisi pasien sudah berat. Jadi jika dioperasi atau tidak dioperasi ya dengan output yang akan sama saja gitu, dengan prognosis yang sama. Ini dapat terjadi pada pasien dengan perdarahan di otak yang sangat masif hingga menekan di terdapat herniasi otak dan menekan di sistem kesadarannya, seperti itu. Salah satu contohnya. ASA 6 adalah orang yang dengan sudah didiagnosis atau dikatakan dokter sudah mati batang otak dan dapat ditransplantasikan. Seperti itu Pak. Nah, jadi besok untuk operasinya akan dijadwalkan jam 8 pagi ya Pak, jam 8 pagi ya. Jadi
Bapak harus puasa dulu 8 jam sebelumnya, berarti nanti terakhir malam, makan malam itu jam 12 malam. Kemudian untuk minum air putih boleh dengan maksimalnya sampai jam 6 pagi. Nah, kenapa kita harus melakukan ini? Karena pengosongan perut terhadap makanan dan cairan itu, terhadap makanan dan juga minuman itu berbeda, Pak. Pengosongan perut pada makanan berat itu dia 8 jam, kemudian pada minuman jernih seperti air itu dia 2 jam, dan kemudian pada minuman-minuman seperti dia jus seperti atau susu itu dia kurang lebih 6 jam. Nah, ini dia perlu kita kosongkan dulu perutnya. Kenapa? Nah, karena jika tidak dikosongkan terlebih dahulu perutnya, besok kita akan menggunakan obat-obat dengan relaksan di mana Bapak tidak punya kendali terhadap ototnya. Jadi kemungkinan makanan yang masih ada dalam perut Bapak itu dia akan reflux, jadi dia akan keluar lagi, dan kemungkinan terjadi aspirasi ke dalam paru-paru Bapak. Dan itu yang tidak kita inginkan, jadi dapat menjadi pneumonia seperti itu, dan masalahnya makin tambah banyak. Nah, seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya untuk besok operasinya ada 2 pilihan, Pak. Apakah dia general anestesi ataupun regional anestesi. Nah, jadi general anestesi adalah kondisi di mana Bapak tidak sadar atau tertidur dalam pada saat operasi. Jadi Bapak tidak merasakan apapun, dan pada saat bangun operasi sudah selesai, seperti itu. Nah, general anestesi ini dia tetap dan juga tetap ada risikonya, Pak. Jadi risiko dari general anestesi adalah misal dia dapat memanjang sehingga pasien tidak bangun-bangun, seperti itu. Atau pada saat general anestesi kita gunakan pernafasan yang dibantu, seperti itu menggunakan ventilator. Jadi dapat terjadi kemungkinan dia intubasi tidak dapat masuk, ataupun pada saat oksigennya kurang meskipun fraksi oksigen yang kita berikan sudah cukup, seperti itu. Dia dapat mengganggu juga di organ-organ Bapak, misal di jantung, sehingga nanti dapat berpengaruh ke fungsi jantungnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di regional anestesi. Jadi regional anestesi adalah kita memblok dari bagian kurang lebih pusar ke bawah. Jadi besok Bapak tidak akan merasakan apapun di bagian pusar ke bawah, namun Bapak tetap sadar. Nah, untuk tata caranya besok untuk regional anestesi, jadi Bapak besok akan ditidurkan, akan dalam posisi terlentang lebih dahulu, kemudian miring ke arah kiri ataupun kanan, kemudian nanti akan dimasukkan menggunakan jarum yang kecil seperti itu di bagian punggung Bapak, bagian belakang. Nah, jadi regional anestesi ini dia efeknya berbeda dengan yang general. Jadi regional anestesi Bapak masih sadar, namun Bapak tidak akan merasakan apapun di bagian dari bagian perut sampai dengan ke bawah, seperti itu. Nah, jadi untuk regional anestesi ini kemungkinan bisa Bapak akan merasakan rasa tidak nyaman pada kakinya karena tidak dapat digerakkan dan juga tidak dapat merasakan apapun. Jadi rasanya dengan kebas seperti itu, Pak, tidak merasakan apapun. Nah, untuk kedua rencana anestesi ini dapat terjadi resiko tetap selalu ada, dan juga komplikasi juga mungkin dan komplikasi juga ada. Nah, resiko-resiko yang dapat ditemukan pada saat anestesia ini kemungkinan adalah pertama, mungkin Bapak dapat alergi terhadap obatnya yang mungkin tidak diketahui sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita lakukan intubasi tadi, tubnya tidak dapat masuk ke dalam jalur pernafasan Bapak. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan obatnya dapat memanjang efeknya, atau jadi sehingga yang seharusnya mungkin 3 jam mungkin pada Bapak dapat terjadi 4 jam, seperti itu. Dan juga resiko yang paling terakhir adalah dapat terjadi kematian. Nah, namun dalam kedua teknik anestesi ini, karena itulah tujuannya kita melakukan preoperatif seperti ini, agar menghindari dari resiko-resiko yang dapat terjadi besok, seperti itu, Pak. Nah, untuk besok Bapak memilih yang general atau yang regional ya, Pak, ya? General, ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk saat ini sudah cukup kita lakukan preoperatifnya, Pak.
Jadi eh, apakah Bapak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Jika tidak ada, maka semoga besok lancar-lancar saja dan berdoa ya Pak agar besok tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya Pak. Ya baik, terima kasih Pak.